Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu kali ini. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang fungsi kuadrat untuk menentukan titik optimum dari grafik fungsi kuadrat. Disusun oleh Fatma Laswita SPD, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuannya agar Ananda nanti bisa menentukan nol fungsi, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Dan indikator pencapaian kita menentukan titik optimum dari grafik fungsi kuadrat. Perhatikan slide berikut. Sebelum kita masuk ke sumbu simetri, kita akan menjelaskan dulu tentang pembuat nol fungsi. Seperti kita ketahui, pembuat nol fungsi itu adalah anggota daerah asal yang mempunyai kawan nol pada daerah kawan atau nilai X sedemikian sehingga maka nilai Fx adalah nol. Jadi, pembuat nol fungsi adalah X1 dan X2 sama dengan A, membuat fungsi menjadi nol. Atau di saat grafik memotong sumbu X, maka fungsi adalah nol. Sekarang perhatikan grafik berikut. Kita tahu bahwa sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Letaknya pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C berada pada XS min B per 2A. Sumbu simetri dia membagi melalui tengah titik X dan Y dengan nilai ordinat Y yang sama. Sekarang kita masuk pada nilai optimum atau titik puncak yang disebut juga sebagai titik optimum. Grafik fungsi kuadrat mempunyai nilai-nilai optimum. Titik puncak atau titik balik juga disebut titik optimum. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Perhatikan grafik-grafik yang akan Ibu berikan sebagai contoh nantinya. Sekarang perhatikan nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Jika A besar dari 0, maka grafik Y AX kuadrat ditambah BX tambah C memiliki titik puncak minimum. Jika A kecil dari 0, maka grafik Y AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak maksimum. Ingat, nilai optimum atau nilai minimum atau maksimum dapat diperoleh dengan cara Y min atau max sama dengan min D per 4A. Sementara untuk mencari diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Di sini perlu Ananda ketahui, titik balik merupakan titik tempat grafik berubah arah. Dari naik menjadi turun atau sebaliknya, dari turun menjadi naik. Di samping itu, nilai optimum merupakan nilai fungsi tertinggi atau nilai fungsi terendah, tergantung kemana arah parabolanya nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Baiklah, kita akan melihat contoh-contoh dari grafik yang akan Ibu berikan agar Ananda lebih mengerti dan lebih paham apa yang disebut dengan titik puncak optimum ataupun titik puncak minimum. Sekarang coba perhatikan slide yang ditampilkan ini. Lihat gambar pada persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Perhatikan, nilai A kita pada persamaan tersebut adalah 1. Artinya, A kita lebih besar dari 0. Maka ingat yang tadi Ibu jelaskan, jika A lebih besar dari 0, maka grafik atau parabola kita terbuka ke atas. Perhatikan,
Sekarang parabola kita pada persamaan itu terbuka ke atas, yaitu maka parabola kita memiliki titik optimum, yaitu di titik min 1, min 2. Lalu perhatikan garis putus-putus tersebut. Garis putus-putus itu disebut juga sebagai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri adalah X sama dengan 1. Kemudian, perhatikan gambar kedua. Pada persamaan itu, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurang 5. Perhatikan, min X artinya nilai A kita adalah min 1. Artinya A lebih kecil dari 0. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka parabola kita terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, maka parabola tersebut memiliki namanya nilai optimum atau titik balik atau titik puncak. Perhatikan garis putus-putus yang berwarna hitam. Itu juga disebut sebagai sumbu simetri pada koordinat 3,4. Baiklah, kita akan cobakan dengan beberapa contoh soal. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi X kuadrat dikurang 3X ditambah 5. Sebelum kita menyelesaikannya, kita pisahkan dulu atau kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C. Dari persamaan itu kita dapatkan A kita 1, B min 3, dan C 5. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan cara min B per 2A. Silakan Ananda masukkan nilai B dan nilai A ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nantinya min 3 per 2 atau positif 3 per 2. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, min dikali min sama dengan positif, dan min kali min bagi min juga nilainya positif. Lalu sekarang kita perhatikan, untuk mendapatkan nilai optimum, kita harus menggunakan cara min D per 4A. D atau diskriminan itu menggunakan rumus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sama seperti untuk mencari nilai sumbu simetri tadi, substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. Maka kita peroleh, maaf itu min 3-nya pangkat 3 ya, maaf dikoreksi ganti dengan 2. Nah, 4 kali 1 kali 5 per 4 kali 1 diperoleh 9 dikurang 20 per 4 atau 11 per 4. Berikut adalah contoh kedua. Apakah fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 mempunyai nilai maksimum atau minimum? Untuk menentukannya, kita perhatikan dulu nilai A kita adalah min 1, B kita min 2, dan C menilai 3. Karena nilai A kita min 1 kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah sehingga mempunyai nilai maksimum, yaitu kita substitusikan nilai B, A, dan C ke dalam persamaan. YM sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Maka diperoleh nantinya adalah 4 ditambah 12 per 4 atau 16 per min 4. Jadi min bagi min pasti hasilnya positif 4. Sekarang kita akan melakukan langkah kedua, yaitu dengan menentukan titik potong dengan sumbu X. Setelah dihitung, maka diperoleh diskriminan kita adalah 16. 16 besar dari 0, artinya bola kita memotong sumbu X pada 2 titik. Karena memotong sumbu X, maka nilai fx sama dengan Y sama dengan 0.
maka fx min x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 sama dengan y, atau min x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Maka diperoleh min x kurang 1 atau min x tambah 1 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 1 dan x tambah 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 3. Dari kedua titik tersebut atau dari kedua akar tersebut kita peroleh titik potong 1,0 dan min 3,0. Sekarang langkah ketiga. Kita menentukan sumbu simetri dari nilai optimum. Masih hal yang sama, kita kerjakan dengan persamaan min B per 2A. Lalu substitusikan nilai B dan nilai A. Maka kita peroleh sumbu simetri kita adalah min 2 per 2 kali min 1 adalah min 1. Maka nilai optimum YM kita 4. Sekarang kita perhatikan grafik berikut. Pada grafik tersebut, kita melihat bahwa titik maksimum kita berada pada titik A min 1,4. Kemudian, dari grafik di samping dapat kita peroleh pembuat nol fungsi, yaitu karena grafik memotong sumbu X di X min 3 dan X1, maka X min 3 dan X min sama dengan 1 disebut pembuat nol fungsi. Jadi nol fungsinya adalah X min 3 dan X sama dengan 1. Baiklah Ananda, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Harapan Ibu, Ananda semua dapat mengerti dan bisa membedakan titik puncak minimum dan titik puncak maksimum. Ingat tadi yang sudah Ibu jelaskan, jika nilai A-nya lebih besar dari 0 pada sebuah fungsi atau sebuah grafik, maka titik puncak kita adalah minimum. Jika A lebih kecil daripada 0, maka grafik kita itu memiliki titik puncak maksimum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik puncak atau titik optimum itu, jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Dan jika grafik terbuka ke atas, maka namanya titik puncak adalah titik minimum. Baiklah Ananda, itu saja dulu Ibu ucapkan terima kasih. Kita semua diberikan kesehatan dan sehat walafiat. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, kita semua harus tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.